guys, takutnya malah kagak kerikut lagi ya. Mario udah punya cucu bejir, nikah juga belum, udah punya cucu bejir. Itu jadi anakku, udah punya anak lagi guys, buset dah. Lo kok bisa? Oke, kita casterin dulu ya, izin ya. Ya Allah, ada anaknya Mario guys. Nyambung kah? Dari anaknya cucu nanti apa? Buyut. Boleh buyut. Satu first ball berhasil terjadi. Kaido langsung ter-HBD kali ini. Poin pertama berhasil didapatkan dengan Jonathan yang juga udah mulai langsung menghancurkan sebuah shield secara perlahan. Mencoba untuk mendapatkan gold tentunya. Dan kita ada tambahan pick up yang juga terjadi. Lihat dari seorang Dux harus mundur sementara kali ini. Yang Rocket yang juga harus berhati-hati melawan serang Koze di area bawah. Punya Heavy Crossbow yang tentunya bakal memantikan. Tapi SOD bisa bergerak dengan lebih luasa nantinya untuk membantu dalam segi pertarungan ya. 5-6 kayaknya full teman-teman. Bentar ya, 6 masih ada deh. 5 yang full guys, sorry guys. Di 6 kalau kalian mau booking bisa ya 6 ya. Tadi Bang Ryan 2 game doang kah? Atau mau sama beberapa game gitu? Biar aku catatin langsung biar nanti tinggal main aja. Soalnya kalau nggak booking takutnya malah ditepatin guys. Takutnya kalian masih mau main tapi tempatnya nggak ada. Kayak minta jajan katanya. Iya guys, buset guys. Ini cucu sama anak sama apalagi guys, akur kah? Armhook berhasil terjadi. Nangkap langsung serang Dus untuk langsung tertumpangkan. Kazli mendapatkan pick up pertamanya. Dengan kita lihat juga ada pengambilan cara buff yang juga akan terbuka. Jadi ada scrim ini sama KW. Bang Ryan sama tim KW kah? Ngambil tato pun juga kini akan terbuka untuk pasukan dari tim Onyx. Dengan pengambilan ke arah sebuah pick off lagi yang harus terjadi dan Kaido pun tumbang untuk kedua kalinya. Ini di bagian atas ini Jonathan kayaknya bakal lebih enak lagi ya. Apa ini kan memakai Martis udah dapat momentum buat dapetin pick off pertama. Harusnya semakin besar juga tambahan gold yang bisa didapatkan dengan shield yang juga akan mulai mencoba dihancurkan ya. Guys, nanti jadi streamer lobby dulu guys agak lama guys. Biar kalian bookingin dulu matchnya biar diatur guys. Yang Blodian juga kini harus berhasil terjadi. Dux harus mundur. Tapi ada tambahan sebuah efek crossbow yang juga kini akan berhasil membuat seorang Dux pun diamankan. Turtle pertama berhasil diambil. Belum lagi dengan seorang Dux yang juga malah berhasil dikejar. Dan membuat seorang Kaido pun semakin kesulitan di area atas sana. Zenzi maka menjadi pemain yang juga kembali berbahaya. Mencoba mempersiapkan sebuah sarikannya. Mancing yang mantap apakah berhasil untuk bisa terkonek. Namun turret pertama berhasil dihancurkan terlebih dahulu. Dan sebuah terfinal blow tadi sempat juga terbuka langsung. Tapi Kaido gak bisa berbuat banyak. Menunggu pemain lainnya untuk bisa datang terlebih dahulu. Dan lihat serangan yang kini akan cukup bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Mendekar. Dimana di area bawah juga seorang Kozi mencoba untuk memberikan paham. Harusnya Moskov juga bisa bertarung sih. Cuma dengan gaya dari seorang Kozi yang memang dengan memakai retail punya fleksibilitas yang lebih besar ya. Ini membuat Astrocat benar-benar terancam banget dan harus bermain berhati-hati. Namun kita juga ada sebuah Vidasrik yang berhasil menyambar dan seorang Sifula pun tumbang langsung dari tengah. Prince mendapatkan poin kill kedua. Dengan Kinera Bloodian yang juga harus malah berhasil dikirimkan. Gak bisa membawa serang Fusey berhasil mendekat. Atas final ball tadi sempat juga terbuka. Namun Kaido pun kini harus mencoba untuk mundur lagi kah pulang ke arah belakang sana. Dan lihat ada sebuah kesempatan di mana Turtle di area bawah kini akankah mencoba untuk diambil. Pasukan dari tim Onyx ini bakalkah mulai bersiap untuk bisa mendapatkan Turtle yang kedua kali ini ya. Dengan tadi Turtle pertama yang udah berhasil untuk mereka ambil dan merah masih belum punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Pico pertama mereka. Kaido menjalankan lagi area, siap perlahan di atas sana. Mencoba untuk dikejar, ada Kenzli yang mencoba untuk mendekat langsung. Membuat ancaman lebih, efek slow pun harus mengenai. Bahkan Berdakwell pun hampir saya membuat Kaido pun ditumbangkan. Dan bantuan Retribution mencoba mencegah langsung. Dimana Koze pun juga berhasil mendapatkan poin kill di bagian bawah. Dan Decimation berhasil menusuk langsung seorang member dari pasukan tim lawan. Bahkan double kill pun terjadi. Jonathan pun juga harus terlihat diamankan langsung dengan damage turret kali ini.
Untuk jadi pemain yang cukup kuat harus dibutuhkan memang poin kill yang cukup banyak, tapi juga harus memikirkan bahwa resiko-resiko mungkin bisa terjadi, dan itu yang harus diminimalisir sih oleh teman-teman dari tim Onyx jika mereka nggak mau ya. Ada sebuah comeback yang mungkin bisa terjadi. Prince nggak punya darah yang cukup banyak, mencoba buka video strike tambahan dan mencoba untuk membuat seorang Dux mungkin kesulitan, tapi seorang Fusey akhirnya mendapatkan poin pertama, di mana kita juga turtle yang kedua pun malah berhasil juga didapat oleh pasukan dari tim Onyx. Bencana terjadi untuk pasukan dari tim pendekar, baru mendapatkan 2 pick up aja dan mereka pun harus cari cara lagi untuk bisa mengambil para pemain di gamenya kali ini. Wave Minion dijalankan, turret pun bakal dihancurkan. Turret kedua berhasil untuk kini diambil oleh teman-teman dari tim pendekar, dimana kita lihat juga pasukan dari pendekar pun masih ya terlihat kali ini nggak bisa melakukan banyak penyerangan lain dan membuat mereka dalam posisi yang juga masih stagnan ya. Nggak bisa terlalu membuka war. Dan lihat pengambilan ke arah Purple pun juga kini akan terbuka langsung. Lihat dengan penungguan dari pasukan tim Onyx, mencoba untuk membuat pengambilan ke arah Purple pun kini akan terjadi. Dan Fusey harus menggunakan retribution untuk bisa mengambil. Posisi dari skill level kini mulai berbeda. Sebuah serangan tambahan pun juga harus membuat Prince pun diamankan. Gagal untuk bisa selamat. Prince menjadi pemain yang harus terkena ya pick up untuk yang kedua kali. Namun masih ada serang Kensley yang juga kini bakal melakukan satu serangan tambahan lagi. Terkena Bloody Hand dan serang Kaido pun harus tereliminasi, dan Kaido pun juga harus terlepas begitu saja bersama dengan serang Fusey. Fusey pun mencoba menyambar lagi dengan heavy crossbow-nya. Di saat juga serang Jonathan yang malah berhasil masuk dari Drenching Machine memberikan luka. 2 pemain tersisa. Meskipun Giant juga ada pemain yang harus ditumbangkan, tapi kini Bolter pun juga cukup free untuk langsung dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx di gamenya kali, dan satu boras buff pun udah berhasil diambil, dan Vidasrek mencoba juga lagi member dari pasukan tim pendekar, di mana serang Fusey pun malah berhasil akhirnya mendapatkan 2 pick up tambahan, dan satu santekan tambahan pun kini akan terbuka ke serang Kensley dilahap oleh seorang Sifula dan SOD. Apakah juga akan memunculkan langsung serangan roket untuk bisa ke arah top lane sana? Fusey ini memperkuat lagi turret untuk malah bisa didapatkan buat pasukan dari tim Onyx ya. Udah ada 2 turret yang ternyata udah berhasil dihancurin guys. Ini kenapa semuanya jadi Mario ya guys ya? Ini labku selama ini yang nonton keluargaku semua kah? Mengambil arah turtle pun juga kini bakal mulai terjadi. Apakah berhasil didapatkan langsung di tangan diserang Jonathan? Perfect Turtle yang akan mencoba untuk diamankan. Berhasilkah dilakukan? Seorang Astrocat gagal untuk bisa tertarik dengan sebaruk dari serang Zenze, yang kini malah mencoba untuk membuka kabel dia untuk bisa membawa serang Sifula pun dijegal. Namun dengan masuknya serang Jonathan dan Koze pun juga ada di sana, siap mengcover dengan pertarungan tambahan dan harus membuat pasukan dari tim pendekar kini kata-kata untuk bisa pulang ke belakang sana. Namun sayangnya Decimation terakhir gagal untuk bisa melukai lagi serang Astrocat yang harus tadi hampir saja mungkin terkena eliminasi. Namun kini udah ada sebuah keuntungan yang cukup banyak didapat oleh pasukan tim Onyx. Pemain dengan Bloody Hand juga harus terbuka. Serang Fusey pun harus berhasil untuk ditumbangkan di area tengah. Wave pun kembali juga akan dijalankan. Seperti bagian atas ada sebuah keuntungan di mana sebuah resbol pun juga kini akan berhasil serang Kensley pun dapatkan. Dengan gak adanya pertarungan tambahan yang harus terbuka, pasukan dari tim pendekar pun harus sepertinya pulang ke belakang ke sana. Lihat dengan gagahnya Kensley mencoba mendapatkan lagi satu orang member. Dengan datangnya serang Kozi juga kini bakal menambah lagi support serangan, dan bahkan ada double kill pun terjadi, menggoreng-goreng pasukan dari tim pendekar yang harus hanya tersisa seorang pemain kali ini. Seorang Fusey harus menjaga ke arah base-nya sendirian di belakang sana. Bencana bermain dengan tambahan beberapa wave minion yang harus mencoba dihancurkan di sana. Apakah akan menjadi game yang mudah untuk bisa diamankan langsung untuk pasukan tim Onyx? Sebuah hook tadi sempat mencoba menyambar, meskipun walaupun masih cukup cengki, menahan lagi pertarungan, menghindari juga Vidasrek yang juga tadi sempat dibuka langsung di tangan diserang Prince. Dan ini bakal memperkuat terlebih dahulu ya Go, karena dari segi lore pun juga belum muncul ya. Jadi udah bisa ngebuat di menit yang belum ke arah 10. Ini tinggal tersisa 3 turret terakhir ya buat teman-teman dari tim pendekar guys. Ini jarang-jarang ya, cuman kalau ada Koze memang segala sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin kan sih guys.
Apa dengan Ice Batam yang juga sudah berhasil diambil langsung ke tangan dari seorang Fuzi. Mencoba untuk memakan lagi seorang member legendary pun didapatkan one last hit-nya. Hampir saya memperkuat dirinya pun untuk melakukan sebuah double kill, namun Freeze yang bersinar. Satu gesekan dengan Vida Strike pun tadi berhasil kembali menyambar dan turret di area tengah dan atas bakal mulai dihancurkan. Dan dua pemain pun sepertinya kebingungan untuk bisa memberikan follow up dan harus membuat wave-nya pun kini bakal mulai masuk langsung ke arah dalam sana. Ini bencana. Kaido pun ditumpangkan dan hanya misalkan seorang Fuzi yang juga harus malah kini hilang. Astro Cat dan seorang Dux pun kini bakal datang. Namun Kozi pun malah berhasil juga mengunci sebuah double kill. Lihat dengan keuntungan yang terjadi, apakah base-nya pun langsung didapatkan dan membuat pasukan dari Demonic pun berhasil langsung mengamankan gamenya di match kali ini. Di match 6 ada Fari, Cafe Crossbow pun dibuka lagi, namun si Pula berlindung di arah turret, mencoba menghindari mungkin serangan yang sangat-sangat berbahaya, belum lagi dengan satu tembakan yang juga udah cukup kuat dari seorang Kozi yang bakal membuat ancaman besar. Dan Lordnya ini bakal mulai masuk ke arah dalam sana. Apakah berhasil langsung membuka kemenangan? Di mana seorang Fuzi pun harus tumbang dan dua pick up terjadi di tangan dari seorang Bede dan seorang Kaido yang kini malah membuat Kozi pun bersinar lagi. Again and again, Kaido sulit ya untuk bisa bertahan dengan Kozi yang sangat menyala. Apa dengan tadi penutup ada sebuah triple kill yang malah berhasil untuk dia buka ya. Wah, gelo sih guys. Kozi jadi pemain yang juga berhasil untuk mendapatkan MVP untuk gamenya kali ini. Jadi pemain yang sangat kuat dengan 15 pick off dan belum sama sekali terkena eliminasi. 10 assist didapatkan dengan 4 emas lain juga didapatkan dari seorang Jonathan, Kensley, Prince dan juga Zenze ya. Di pertandingannya 11 menit 21 detik dengan 36 pick up dan hanya ngasih 11 poin kill aja buat teman-teman dari tim pendekar ya. 4 silver, Astro Cat, Dux, ada Fuzi dan juga Kaido. Nggak banyak bisa membuka pertarungan dengan permainan mendominasi. Si Vola yang seharusnya mendapatkan MVP dengan emas yang juga dia dapatkan, ini juga udah tumbal sebanyak 5 kali ya. Saya juga kan bisa cek aja. Iya, Bang Fahri aku catetin di game 6 satu orang ya. Kozi dikasih snowball di early ente emang sih guys, susah sih guys. Room tour bukan room tour. Halo Kak Janin. Ini sasiknya ya. Kita akan coba masuk untuk game selanjutnya. Ke game yang kelima teman-teman ya.